Baik secara di luar maupun di dalam Internet, ya itu terjadi. Nah, kadang-kala itu secara mental membuat kita down juga. Down begitu. Padahal kita tidak punya niat itu, jujur. Pure kita ini orang seni, kalau kita menampilkan sesuatu yang baik, itu ada sesuatu kelegaan. Dengarlah sayangku, tiada yang lain saat ini. Engkaulah yang ada di hati. Engkaulah yang ada di hati. Duhai kekasihku, hanyalah dirimu yang ku mau. Tiada yang lain di hati, selamanya hanya dirimu. Hai, Halo, Sobat Podcast RRI Jayapura. Apa kabar nih? Iya. Tentunya baik-baik ya. Masih ya seru untuk mendengarkan obrolan podcast kita kali ini. Dan kali ini bareng saya Welly. Dan bareng saya Echa. Kita akan ngobrol seru-seruan mengenai bintang ya. Bintang apa itu? Bukan bintang ini ya, bintang di langit dan juga bukan bintang Apa dong? lahir. Tapi ini bintang dari RRI. Oke. Kita bakalan ngobrol ya. Iya, dan sudah hadir di studio podcast kita ada Mama Adel ya, saya panggil ya. Iya, Mama Adel apa kabar? Puji Tuhan, baik. Iya, dan juga ada Kakak Novel. Ada Kakak ya. Novel. Apa Kakak kabar nih, Novel, Kakak? Lagomo. Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Ya. Bagaimana perjalanan ke sini? Tentunya ada macet-macetnya? Kebetulan tadi tidak. Tidak ya? Masih kosong melompong. Jadi Wah. kita tetap meluncur gas. Asik, gas ya. Gas ya. Mama gas ya. Gas. Kakak Novel gimana ini tadi perjalanan ke sini? Puji Tuhan lancar-lancar. Puji Tuhan juga lancar-lancar Nah, ya. kalau mengenai bintang radio ini pasti dari dulu sampai sekarang sebelum kita lahir juga Iya. sudah ini ya. Dulu kan gimana tuh Mama? Mama bisa ceritakan gimana perjalanan bintang radio pertama Mama pasti menjuarai satu event yang memang dulu tuh belum ada seperti yang sekarang ini ya. banyak Kita mulai dari Mama berlantik kita berpindah ke Kakak Novel. Iya, Novel. Kakak Iya. Novel. Ya. Iya. Kita mulai dari Mama. Mama Oke, bisa cerita siap. dulu. Ya, mulai dari yang sepuhnya. Oke, sepuh ya. Jadi sebelum saya mengikuti bintang radio dan televisi waktu itu namanya, kan tidak serta-merta langsung bisa ikut. Nah, dari awal tuh memang saya sudah beberapa kali mengikuti event-event waktu masih SD waktu itu. Nah, terakhir saya SD itu mengikuti Bintang Cilik dan mewakili Irian Jaya waktu itu ke tingkat nasional. Kakak Echa masih Tahun 79. Irian Jaya. Masih Irian Jaya. Masih Irian Jaya waktu itu. Nah, dari situlah tumbuh keberanian. Karena awalnya tuh takut, gemetare, pokoknya hancur punya. Tapi anak-anak tuh sampai bisa tampil tuh luar biasa Mama kalau anak-anak. Nah, mengapa saya bisa tampil pada saat itu? Karena saya punya penyemangat tuh, saya punya mama sendiri. Jadi kalau saya menyanyi sama mama tuh harus duduk di depan saya. Jadi mama yang awasi. Tidak boleh jauh dari saya. Kalau Mama tidak adalah guru menyanyi. Iya, mama dan bapak sebenarnya guru menyanyi. Nah, dari awal saya sudah punya pengalaman lomba waktu masih kecil. Kemudian pada saat itu RRI memberikan informasi. Ada lomba bintang radio dan televisi. Dulu masih ada televisi ya, gabung ya? Masih radio gabung. dan televisi. Gabung. Iya, radio dan televisi itu siaran langsung. Kita bisa Masih Irian nonton. Jaya begitu Irian Kak Echa. Belum diubah namanya. Iya. Belum. Nah, itu tahun 83, saya kelas 3 SMP. 83. Tahun lahir. Belum, saya belum lahir. Iya. Saya sudah lahir. Oh iya. Nah, itu. Jadi kelas 3 SMP, ya kalau tidak salah di ruangan ini. Di ruangan ini. Iya, karena waktu itu kami menyanyi tidak ada penontonnya. Berarti di luar, penontonnya studio di luar. podcast ini studio legend. Betul. Ini legend betul. Jadi di sini kami ini tampil, dewan jurinya di situ. Penontonnya itu di luar. Jadi ini tidak ruangan- boleh langsung menyaksikan. Menyaksikan ya. Jadi Ruangan betapa sejarah. gugupnya kita pada saat itu. Kaki gemetar rasanya mau kasih lari, mau kasih tinggal panggung. Nervous ya. sangat sekali. Ya, mulai di 83 itu saya hiburan, jenis hiburan. Nah, awalnya saya juara 2. Setelah itu tidak pernah absen ini. Setiap tahun terus ada event-event ini, festival bintang radio dan televisi.
Itu dari 83, 85, 86 dan klimaksnya 85 itu saya karena waktu itu ada jenis keroncong, ada hiburan waktu itu ya. Nah saya coba keroncong, puji Tuhan keroncong saya bisa juga dapat juara 1. Jadi Mama Adel ini dari kecil ya? Dari kecil. Dari kecil ya. Dari kecil sudah ikut bintang radio? Dari SD. Dari SD. Dari SD. Nah, terus 86 saya coba lagi jenis yang berbeda, jenis seriosa. Ya, itu jenis yang memang agak sedikit langka begitu pada saat itu. Pada saat itu seriosa itu jadi ada lucunya. Kan lombanya tuh pernah dibuat di halaman RRI ini. Jadi jenis hiburan penontonnya banyak. Keroncong masih bisa lah, ada. Pas jenis seriosa penonton keluar. Oh gitu ya. Apa yang membuat Mama tertarik dengan musik dan juga ikut bintang radio? Saya senang sesuatu hal yang baru yang mau saya coba begitu ya. Karena saya pikir bahwa talenta yang Tuhan beri ini masa kita tidak bisa kembangkan. Ya, Kan gitu ya. Nah, jadi saya coba untuk memilih jenis yang agak sedikit aneh pada saat itu. Tahun Bukan 87 aneh ya, nih. lebih ke berat Seriosa. enggak sih Ibu? Iya kan. Berat, karena dia menggunakan high voice ya, suara kepala yang memang harus betul-betul terolah dengan baik, menyanyi dengan baik. Nah, jadi pada saat itu, puji Tuhan saya dapat juara 1. Lalu Langsung juara 1 dan gitu ya. waktu itu eventnya tuh kita kirim musik ke RRI Jakarta. Nanti ada tim di sana yang menilai suara-suara kita. Nah, 87 itu saya punya suara dikirim dan puji Tuhan saya finalis tingkat nasional Finalis jenis luar seriosa biasa ya. di Bandung. Itu Mama Adel. Kita Kayak kakak berpindah Novel. ke kakak Novel dulu Kakak Novel nih. saya juga mau cari tahu nih. Dulu saya senang nonton dia juga. Dulu saya menyiar sambil nonton dia. Oh, ini sudah Kakak ada. Novel Lagomo, toh? Kakak Novel bisa cerita ke awal mula sampai cintakan menyanyi dan juga mengikuti ini ajang bintang radio yang membuat semua orang itu wah Kakak Novel gitu. Ini fansnya banyak Iya. langsung. Termasuk saya juga loh saat itu. Boleh. Sebenarnya kalau dari awal menyanyi itu kami keluarga backgroundnya itu semua olahraga. Oh. Dari oma opa semua itu tenis, bola kaki dan lain-lain. Pokoknya yang bersangkutan dengan olahraga. Basicnya semua Ya, tuh basicnya atlet ya. Ke sini saya sendiri yang di dunia seni. Itu berawal dari waktu SMP karena mau ikut ujian terakhir kesenian itu saya bingung mau apa begitu, mau buat apa untuk nilai terakhir. Nah, akhirnya cobalah menyanyi di situ. Karena waktu itu aktif juga di salah satu cabang olahraga bulu tangkis waktu itu. Jadi kami biasa mewakili Kabupaten Jayapura untuk keluar-keluar seperti ke Timika dan lain-lain. Mewakili ya. Ya. Tapi setelah itu waktu SMP kelas 3 saya coba untuk praktek kesenian nyanyi. Nah, berawal dari situ. Dari situ kemudian naik terus sampai bertahan puji Tuhan sampai sekarang. Sampai bisa kuliah dari bayar sendiri dari uang nyanyi sampai sekarang ini, puji Tuhan. Wah, luar biasa ya. Melalui nyanyi ini. Lewat nyanyi ini bisa langsung kembangkan seperti yang tadi Mama Adel Iya, bilang bahwa dengan menyanyi kita bisa mengeksplor apa yang Tuhan kasih buat Benar kita. sekali. Nah Kakak Welisa, tadi saya kepo ya. Tadi Mama sama Kak Novel ini pas di final nyanyi lagu apa sih? Masih ingatkah sama lagu-lagu dulu yang dibawakan? gitu? Yang terakhir yang serius ini. Kalau yang hiburan tuh lagu yang saya masih ingat tuh lagu Sewindu. Sewindu. Sewindu lamanya telah pun. Aduh Mama, itu lagu Ton tidak ingat, Ton tidak tahu. Lagu itu dia punya nada itu setengah-setengah. Setengah-setengah. Saya tidak Setengah-setengah. tahu kenapa bintang radio dan televisi itu memilih lagu yang faktor kesulitannya Susah, tinggi. ya. Susah, Tinggi, ya. ya. Nah itu hiburan. Dan terakhir tuh saya pernah final itu menyanyikan lagu Cintanya Titik Puspa. Kalau itu tidak terlalu berat ya. Mama tahu bahwa Titi Puspa itu saya punya Oh iya iya. favorit Favorit. juga. Saya juga Dan sangat favorit. Macetnya juga ini tuh menang bintang radio tuh. Bintang radio, Iya. betul. Betul. Dan memang Mama Titi itu udah legend betul ya. Lalu yang seriosa saya masih ingat
lagunya tuh sedikit ya. Pandanglah ke bukit na 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 na. Saya tidak terlalu hafal kata-katanya. Na 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 na. Mama saya terhafal apalagi kita. Tapi Yang dari sekarang senandungnya sudah aja jenjang nih ke udah jenjang zaman itu Waktu sudah. itu diiringi piano almarhum Bapak Engel Ngutra. Kalau ingat Bapak Engel Ngutra itu dia pemain piano dan gereja Katolik yang di Waena kalau tidak salah. Dia juga pelatih paduan suara Katolik. Nah, dia pernah jadi juri kalau tidak salah bintang radio ada beberapa Luar kali. biasa ya mama ya. Jadi beliau yang main itu piano dan iringi saya lagu Seriosa ini. Minta maaf kalau saya tadi menyanyi nafasnya sudah agak ngos-ngos. Iya. Karena faktor U. Iya, faktor U ya. Tapi tidak apa-apa, tadi kita tetap menyimak dengan baik gitu Iya. ya. Karena Tapi, enak suaranya. Ya. Kalau penyanyi itu dasarnya Iya, biar memang. sudah lama tetap ada. Ada sih. Masih ada. Masih ada. Masih ada lebih-lebihnya. ada. Ada Bukan lebihnya. sisa ya, bukan Iya, sisa. bukan sisa, tidak. Legend Harus ya. lebihnya, Mama. Oke, Mama dengan Kakak Novel, apa yang menjadi kesan paling menarik sekali waktu ikut Bintang Radio? Ya. Menarik sekali itu saya mendapatkan teman. Teman. Ya, Wow. teman yang saya tidak tahu dari mana tiba-tiba muncul dan akhirnya kita saling sapa dan saling kenal. Walaupun memang tidak dipungkiri persaingan itu pasti ada. Langsung bestian ya, kalau teman langsung bestian ya. Iya, Sekarang anak-anak banyak sekarang bilang sekali. bestian. Iya. Jadi saling bertemu dan kita bisa saling berbagi informasi, Informasi, pengalaman. pengalaman dan cerita dan akhirnya ya pertemanan itu tidak hanya sampai pada selesai tapi terus Berlanjut ya. berlanjut komunikasi. Itu kemudian banyak hal sebenarnya. Yang kedua saya mendapatkan lagu-lagu yang mantap-mantap punya yang bagus-bagus. Dan lagu itu bisa kadang-kala saya pakai pada saat waktu itu kan masih nona tuh, waktu itu masih sekolah. Jadi Kalau kadang-kala patah hati. iya sedih. dipanggil. Jadi saya pernah jadi penyanyi band Pertamina waktu itu. Jadi memang. luar Jadi biasa ya. lagu-lagu Bintang Radio saya nyanyikan pada saat ada. Jadi itu ada berawal dari acara-acara. Bintang, Berawal Kakak dari Iksa dan Bintang. Mama ya. Betul. Jadi mantap. Luar Pengalaman biasa. baik. Kalau saya Di Novel Lagomo. kesan ada dua juga. Yang pertama itu tentunya ketemu dengan karakter-karakter yang luar biasa dan karakter suara dari semua teman-teman yang datang. Dan kita bisa saling belajar. Kemudian yang berikutnya itu ketemu dengan lagu-lagu yang punya tantangan-tantangan yang luar biasa. Dan saya suka tantangan. Pasti tantangan. Tantangan. Ya, kalau dibilang tantangan, pasti kalau mau ikut Bintang Radio pasti ada menuju ke sana ya, tantangan-tantangan itu. Tantangan seperti apa yang bisa dilewati itu? Waktu kita mau pasti daftar, aduh, ada pengen sekali tapi susah untuk daftar tuh bagaimana? Kalau saya waktu itu, yang pertama sekali waktu ikut kan saya ikut sudah beberapa kali ya, sudah hampir sekitar 3 kali, yang keempat kalinya baru juara. Jadi waktu itu umur belum cukup untuk daftar, tapi waktu masih dengan almarhum Bapak Jack, saya paksa bapak saya harus ikut Kak. Saya mau ikut dulu, saya mau coba gitu. Karena ini yang suara sudah matang semuanya yang ikut. Baru saya ini yang masih muda sekali, tapi saya mau ikut gitu. Saya mau coba sesuatu yang baru dengan umur yang masih muda sekali. Bukan muda berarti harus mengalah ya? Ya benar sekali. Kalau Mama Adel sendiri? Ya, bagaimana mengendalikan emosi saya. Emosinya bukan arti marah dalam hal ini. Bagaimana saya betul-betul secara mental siap untuk bisa tampil di satu panggung yang betul-betul saya rasakan itu sangat sangat berharga sekali, dan bagaimana kita bisa menampilkan sesuatu yang terbaik. Dan itu betul-betul mental yang harus siap. Yang tadi saya katakan awal mula saya ikut tuh gemetarnya luar biasa. Jadi awal kita mau menuju ke sana itu, rasanya bagaimana begitu, ada persiapannya tuh bagaimana tuh ya? Ada perasaan gugup kan kita tuh di luar sana. Pada saat nomor undian dipanggil itu kita tuh rasanya aduh gimana ya nanti, bagaimana lagu ini ingat ke tidak kan, babak pengisian lagunya beda, semifinal beda, finalnya beda, berbeda-beda lagunya. Jadi kita harus hafal
Nah itu, jadi termasuk salah satu itu yang betul-betul mental kita harus siap untuk tampil pada saat itu, tantangan yang terbesar. Setelah selesai itu rasanya, merdeka betul. Selesai gitu. Soalnya ini tonton orang banyak Betul, ini. orang banyak. Terus kalau salah sair, wah Bahaya. kata novel berbahaya. Bahaya Betul. sekali. Memang betul bahaya. Dan itu pengalaman ada yang Iya, lupa kata tuh. benar sekali. Gugur, selesai sudah. Iya. Ya. Jadi memang itu benar-benar mau jadi bintang tuh ada sesuatu yang memang harus diperhatikan ya. Yang Benar-benar juga bintang jadi ya. bintang gitu Bintang. ya. Tapi memang saya lihat sekarang ini luar biasa. Anak-anak muda itu hebat-hebat. Mereka itu menampilkan bakat di bidang seni itu kan sekarang banyak sekali ya event-event yang dibuat di Benar. Indonesia. Tapi event yang pertama kali itu cuma ada di RRI. Oh iya, Benar. mulai dari sini. Iya, awalnya mulai dari RRI. sini. Mulai dari RRI. Saya dihasilkan dari RRI ini luar biasa nih RRI membentuk saya. Sampai dengan saat ini luar biasa. aktif dalam bidang seni, menjadi penyanyi gereja. Nah, perjalanan menuju bintang ini pasti ada keluarga, ada teman, ya dulu mungkin belum punya pacar ya. Nah, apa yang membuat mereka sampai bisa mendukung? Ayo Mama Adel tuh bisa. Pasti ada apa teguran yang keras, didikan yang keras sampai bisa jadi seorang bintang. Betul. Pengalaman saya itu dilatih sama pelatih yang pertama itu namanya saya biasa panggil Tante Milir Kawilarang. Tante Milir Kawilarang. Nah, di saat saya mungkin suara saya kurang pas, dia tuh bisa Utiksa punya testa ini. Oh, tolong. Jadi sakit saya bilang. Dan juga harus ulang sampai saya capek, hanya saya menangis. Itu luar biasa itu yang saya rasakan itu. Bagaimana kita harus tampil menyanyi dengan baik. Kadang-kala kan capek tapi udah ulang lagi. Mau tidak mau harus ikuti instruksi pelatih kan begitu. Nah, akhirnya yang terbaik bisa kita petik. Kakak Novel Lagomo? Kalau saya saat menyanyi itu mama duduk di depan. Nah, kalau tadi Mama Adel juga Mama. Duduk di depan. Kak Novel juga Mama. Jadi punya pengaruh yang besar juga. Nama yang andalan memang. Mama adalah guru yang terbaik. Jadi duduk di depan. Kalau ada yang salah itu pulang sepanjang jalan pasti dibicara sampai ke rumah sampai balik lagi kemana. Jadi dikoreksi begitu. Dikoreksi tapi berulang-ulang kali. Biar kepala sakit juga dengar jawaban Yang penting tua. masuk Yang penting gitu. masuk benar dan harus dirubah seperti itu. Dirubah. Nah, Kakak Novel dan Mama pasti mengikuti perkembangan bintang radio sampai yang tahun kemarin ya, Kakak. Menurut Mama ada perbedaan gak sih zaman bintang radio yang dulu sama yang sekarang gitu? Oh ya. Mungkin dengan apa namanya ya? Era yang saat ini memang saat ini sudah lebih banyak perubahan ya. Dan persaingannya juga semakin banyak. Kalau dulu kan tidak terlalu banyak. Banyak juga waktu itu sampai 100-an sebenarnya. Tetapi untuk saat ini karena sudah begitu banyak media-media Platform. yang memberikan banyak rekomendasi, referensi bagi anak-anak untuk bisa mendapatkan banyak hal, bagaimana menyanyi, bagaimana lagu-lagunya yang mereka harus kuasai dan banyak yang bisa memberikan mereka lebih lagi mendapatkan informasi tentang teknik-teknik menyanyi yang baik. Nah, sehingga pada saat ini tuh hampir rata-rata tuh sama begitu kualitasnya. Bagus-bagus begitu ya. Dan apa namanya itu yang membuat saya lihat itu perkembangan untuk anak-anak muda sekarang ini di bidang seni itu luar biasa, semakin mantap dan semakin maju, luar biasa. Berbeda dengan kita yang pada saat itu sangat terbatas, akses dalam berbagai hal kan. Kalau sekarang kan saya bisa lihat YouTube, terus TikTok, toh. Terus ada banyak platform yang bisa membantu anak-anak sekarang untuk melakukan menyanyi ya. Kalau Kakak Novel sendiri bagaimana? Yang dulu kan kalau dulu tuh yang ikut hampir semua tuh bagus. Baru mungkin karena dulu saya masih muda jadi mungkin dengan penilaian saya sendiri sih mereka semua bagus. Tapi semakin kesini lebih bagus lagi daripada yang sebelumnya.
Dan itu tantangan pasti lebih luar biasa lagi. Begitu. Semakin jadi teknik bernyanyinya tuh semakin betul-betul meningkat gitu. Meningkat. Cara menyanyinya, berimprovisasi dengan satu lagu tuh semakin betul-betul lebih banyak mereka bisa melakukan itu. Kakak Novel, lagu yang Kakak Novel bawa waktu final yang berhasil Kakak Novel itu sampai menjadi bintang. Masih Itu ingat waktu itu lagunya ini bukan lagunya Judika atau siapa ya, lupa. Yang Lagunya siapa? Duhai Kekasihku. Itu di cover lagi sama Duhai Judika. kekasihku itu. Bukan? Masih ingat kah sama Masih liriknya? ingat. Dengarlah sayangku, tiada yang lain saat ini. Judika. Engkaulah yang Judika. Judika. Itu tinggi sekali Kakak. Ya, lagu itu lumayan susah. Oh, ya, susah. Jadi Kakak terkesan Novel sekali. bisa nyanyiin sedikit kah bagian refnya? Oke. Refnya. Dengarlah sayangku, tiada yang lain saat ini. Engkaulah yang ada di hati. Engkaulah yang ada di hati. Duhai kekasihku, hanyalah dirimu yang ku mau. Tiada yang lain di hati. Selamanya hanya dirimu. Itu kan. Luar biasa. Luar biasa. Jadi jebolan-jebolan bintang radio itu bukan asal nyanyi, ada juri-juri yang berkesan di dalam situ. Ada Kalau juri. gila semua. Kalau Mama tahu, juri kalau ini bagaimana ya? Kan semua bagus-bagus tadi. Kalau gue mau bilang semua bagus-bagus, Mama juga pasti bagus-bagus. Iya. Dari Mama, juri yang paling mungkin Mama berkesan sampai jatuh hati untuk menyanyi terus dari kecil sampai Mama bawa nama Riri ke Jayapura ke Jakarta. Orangnya nih ya, Pak, ada satu juri, Bapak Subardi. Itu dulu sekali. Kamu belum lahir. Ya, saya belum lahir ya. Tinggalnya di 25 atas Pak Subardi. Iya, beliau tuh jadi Dewan Juri di RRI dari berapa tahun itu sampai terakhir tuh. Kalau tidak salah saya masih dapat beliau. Beliau itu sebenarnya ahli musik roncong. Pemain viol atau bass kah, saya agak lupa itu. Iya, karena dulu kan masih bintang radio dan televisi, Orangnya jadi seriosa dan rendah hati. keroncong. Iya. Mau berbagi ilmunya untuk kami-kami. Jadi pada saat kami itu kan pengambilan nada toh. Jadi misalnya seluruh yang nadanya lagu cinta, yang nada C berdiri semua. Oh, Berdiri. kayak begitu Kayak ya? gitu. Dari satu-satu kapan selesai? Banyak lagi. Iya, yang nada C semua berdiri. Itu toh, jadi nada C lagu cinta. Sampingnya Pak Bardi ikuti. Dia ikuti, dia kasih tahu cara menyanyi seperti ini, gini pemenggalannya dan sebagainya. Iya. Seperti itu. Jadi beliau Pak Subardi yang saya ingat yang luar biasa memberikan support kita. Nah, iya. Untuk sementara itu, nanti saya ingat-ingat lagi dia yang Kita mana berpindah. itu. Karena Mama sudah lama sekali ya. 80-an. Aku Era aja belum- 80-an dan saya saja tahun belum lahir 2000-an ya. Itu benar. Nah, kalau berpindah ke Kalau Kakak Kakak Novel, Lagomo gimana? Juri juri-juri mungkin ada. yang bisa terlintas di Benar. Kalau juri ini juga sudah pernah, ini juga yang latih saya waktu itu. Dan sempat beliau juga juri, kurang tahu kalau kemarin masih juri atau tidak, Ibu Vida Katmayer. Oh ya. Itu latihannya sampai jungkir-jungkir. Sampai jungkir-jungkir bagaimana itu, Kak? Itu semua gerakan dibikin. Jadi sempat waktu itu dilatih juga sama Ibu. Tapi sebelum bintang radio juga saya ikut event-event yang lain. Kebetulan saya tinggal di Sentani dan Ibu di Sentani, jadi saya juga sempat dilatih sama Ibu Vida Katmayer. Seperti begitu. Oke. Sobat podcast Kakak Eca dan juga Mama Adel dan juga Kakak Lagomo, dampak dari menang daripada bintang radio, dampaknya apa sih? Oh, Dampaknya Jadi- setelah jadi Jadi bintang ini. bintang gitu. radio. semakin dikenal banyak orang. Itu sudah pasti Adalah. nomor satu. Penyanyi katanya, penyanyi suaranya bintang radio kayak gitu. Jadi di mana-mana orang akan kenal itu. Dan penyanyi Penyanyi. bintang radio, gitu, dikenal.
Jadi luar biasa ya. Luar biasa. Bangga sekali ya. Iya, jadi kalau ada acara, apalagi kalau ada acara nyanyi dulu. Bintang Langsung sudah radio. ditodong begitu. Iya. Satu lagu dulu begitu. Dulu, tapi sekarang sudah tua tuh jadi sudah tidak. Masih kentara. Masih kentara aura bintangnya. Iya, penyanyi gereja. Sekarang saya soprano. Soprano. Iya, yang paling tinggi. Paling Ya. tinggi. Ya. Masih, puji Tuhan saya mensyukuri itu. Di usia saya yang sudah 57 tahun ini masih mencapai nada tinggi. Sopran loh. Sopran. Kalau saya nyanyi di Sopran alto. satu. Oh iya. Suara rendah perempuan. Suara rendah alto. perempuan. Iya. Kalau Kak Eca? Kalau kakak Lagomo gimana? Saya nggak tahu suara saya di sebelah mana letaknya. Ya, kakak Lagomo gimana? Kalau saya dampak daripada setelah menjuarai bintang radio. dampaknya yang pertama yang pasti punya teman yang banyak. Wah, terkenal ya. Kenal. Punya link-link untuk job juga banyak. Oh, Karena sadar. puji Tuhan sudah dikenal begitu ya. Jadi tolong nanti di acara ini begitu seperti itu. Kemudian kenal orang-orang yang luar biasa juga banyak, juri-juri yang hebat-hebat. Betul. Seperti itu. Jadi Pengalaman-pengalaman sambil dilatih yang juga banyak. berarti Iya, untuk benar. terus dilatih ya. Kalau Mama Adel, kalau dari sekian tahun yang Mama Adel jadi bintang radio itu kan dari anak-anak, apa yang membuat Mama bisa sampai ke titik yang memang Mama mau ikut terus setiap saat tuh. Jadi kayak kecanduan begitu. Iya, Seperti obat jadi kecanduan Iya, gitu. karena jadi karena tadi Mama saya bilang, dengar Mama bilang dari SD. Dari SD. Karena kalau bintang radio tuh sekarang itu sudah batasi umur. Ada batasi nah umur. itu yang saya bilang, adakah untuk kita nih untuk lansia-lansia menyalurkan kan gitu, tapi Kalau dulu masih ada barisan kecil sampai dewasa, tapi sekarang sudah batasan Sudah ada umur. batasan. dulu zamannya saya itu tidak dibatasi umur. Jadi zamannya saya itu ada yang ikut usianya sudah cukup tua waktu itu 50-an atau ya 50-an waktu itu Ibu Tambunan yang di Angkasa itu. Jadi saya itu masih belasan, ibunya udah ikut sekitar umur 50-an itu. Belionya itu sudah masih ikut kita dulu. Tapi setelah itu kan dibatasi umurnya, Iya. nggak bisa lagi. Jadi apa namanya? Saya sesuai dengan firman. Jadi talenta yang Tuhan berikan, kita harus kembangkan itu. Dan kita mau untuk berbagi berkat ini untuk orang lain melihat bahwa wow luar biasa gitu ya, bahwa ini yang Tuhan kasih karena suara kita ini tidak dibeli. Ya, tidak didapat di supermarket atau di mall. Gratis. Kan gitu. Iya. Apa salahnya kita bisa mengeksplor itu lewat sarana atau panggung yang ada yang bisa kita tampilkan yang terbaik. Jadi Seperti ini itu. sudah selesai tapi masih punya dalam bentuk dalam gereja Saya menyanyi. tetap yang namanya menyanyi itu tetap karena kita harus tetap memuji Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Amin. Amin ya. Iya. Kalau kakak Lagomo gimana? Kalau saya apa yang buat kecanduan ya? Betul. Saya lebih yang tadi saya bilang kembali saya suka dengan sesuatu yang menantang. Jadi kalau jadi itu waktu itu bertahap karena saya ikut terus mungkin dong juga bosan tuh. Juri juga mungkin bosan karena lihat muka terus. Tapi dia bilang itu Ini biasa tuh lagi, sukses ini yang lagi. tertunda. Iya, Kalau harus betul. tidak dapat, Iya. terus berarti itu sukses Jadi- yang tertunda. Saya ikut mulai masuk dari juara harapan, mulai naik lagi ke harapan, mulai juara 3, mulai 2, akhirnya puji Tuhan juara 1. Bertahap berarti Bertahap, ya. prosesnya. Percaya proses Ya, gitu. benar. Jadi kalau mungkin sebagian orang-orang RRI ya pasti kenal puji Tuhan. Mungkin dong sudah bosan dengan saya karena terus datang ke RRI. Jadi kalau ada bintang radio, saya sudah langsung daftar seperti begitu. Nah, kalau untuk Mama nih, punya pesan atau punya apa untuk anak-anak muda sekarang yang lagi banyak ajang-ajang yang mereka ikuti. Kalau dulu kan cuma bintang radio yang orang tahu, tapi sekarang kan sudah ada banyak platform yang untuk bisa mengembangkan bakat dan minatnya dalam menyanyi. Pesan Mama untuk anak-anak muda sekarang yang harus ikut karena kesempatan peluang itu tidak terulang gitu ya. Karena ada sih peluang tetapi kan berbeda nanti. Betul. Jadi ada kesempatan harus ikut kembangkan talenta itu
karena sekali lagi saya percaya mungkin lewat kegiatan apapun itu membuka terobosan-terobosan baru untuk kita bisa mendapatkan peluang apapun, mau kerja kah, ya itu dapat peluang akan ke sana. Jadi mungkin lewat ajang-ajang ini akan membuka terobosan-terobosan baru untuk anak-anak kita, mendapatkan peluang kerja, Ya, kan? benar. Itu banyak hal yang bisa didapat. Jadi jangan pesimis, aduh saya tidak bisa, tapi coba lakukan. Lakukan saja, ikut saja kan gitu ya. Pasti bisa. Oke, kalau Kakak Novel bagaimana ini? Kalau saya yang tadi seperti sudah Ibu bilang, saya mungkin lomba di dalam lubang batu saya terikut Kak. Jadi semua lomba saya ikut, mau lomba di gereja, lomba sampai di sini-sini orang tempat teman-teman, aku ini sudah juara, kenapa masih ikut? Karena saya cari pengalaman. Cari pengalaman, kemudian yang saya mau pesan juga untuk semua teman-teman, khususnya yang lagi berjuang di dunia tarik suara. Jangan lupa kita ikut lomba, tapi harus juga dunia ini butuh pengakuan. Nah, maksudnya seperti begini, kita juga harus punya karya seperti itu, supaya kita bisa dikenang seperti begitu. Jadi kita ikut lomba, banyak dikenal, kemudian kita juga punya karya sendiri seperti begitu, karya di dunia tarik suara misalnya mungkin single atau lagu-lagu seperti begitu. Harus punya karya Ya, ya. harus punya Kalau karya. dulu Mama sendiri gimana, Mama? Dulu mungkin belum ada seperti yang sekarang ya. Tahun berapa ya? Kemarin saya coba untuk keluarkan sih di YouTube sing. Iya. Lagu daerah dari kampung saya. Saya orang Sangir. Kan? Tapi saya lahir besar di Jayapura. Tapi Mama tidak kelihatan orang Sangir, macam orang Batak. Batak. Ya. Ya. Betul. Iya, memang banyak orang bilang orang Batak atau Orang orang Batak. Toraja. Iya. Kan lebih banyak Batak. Ya? Batak, ya. Oh gitu. Oke, terima kasih. Baru apa Ibu? Iya. Jadi ada lagu-lagu yang saya coba keluarkan, nyanyi lagu daerah. Gitu Lagu ya. daerah. Saya coba mengembangkan itu. Tapi ya tidak banyak. Terus ya itu saya bilang saya tetap harus memuji Tuhan dengan talenta lewat paduan suara di gereja. Dan saat ini puji Tuhan saya dalam satu komunitas grup paduan suara yang memang secara intens setiap minggu punya waktu yang ditetapkan untuk latihan setiap minggu. Makanya Kentara dari Mama punya vokal. tuh, Iya, cara bernyanyi. dan itu rutin kami juga mengisi di gereja-gereja. Bukan hanya mengisi di gereja, tetapi kami juga melakukan pelayanan diakonia kepada orang yang mungkin sakit, kita kunjungan, atau ada yang meninggal, kita kunjungan, memberikan penguatan. Begitu. Kakak Novel nih kemarin saya sempat lihat bahwa udah ngerilis lagu juga ya. Ya, puji Tuhan. Lagu apa nih Kakak? Sudah ada berapa lagu yang dirilis? Kalau itu sempat vakum dari 2021 karena kuliah waktu itu. Ya. Kemudian lanjut lagi kita sudah, kalau untuk tahun ini sudah ada 2 lagu, 1 lagu sekuler, 1 lagu rohani. Sekuler dan rohani. Ya. Nah, yang terakhir nih, menurut Kakak Novel dan juga Mama Adel, apa yang harus dipertahankan di Bintang Radio relevan sekarang ini? Supaya tetap relevan, Iya. di masa yang sekarang begitu. Bintang radio yang ini, yang selalu dibuat setiap tahun gitu Iya. ya. Iya. Ya, harus tetap menjaga kualitas dalam pelaksanaan. Entah itu kualitas lagunya, itu biasanya lagunya dari pusat ya. Iya, lagunya dari Ya, pusat. ditetapkan itu sudah pasti. Terus menjaga kualitas pelaksanaan, manajemennya harus tetap dijaga. Karena itu banyak hal yang harus dipersiapkan ya. Sampai sebenarnya mempersiapkan, bukan mempersiapkan, pada saat nanti sudah ditetapkan pemenangnya untuk mewakili Papua, betul-betul RRI harus membackup itu supaya tetap baik kan, yang diutus atas nama Papua sampai ke tingkat nasional. Itu RRI kan? Iya, Yang harus RRI. dipersiapkan. Benar. Iya. Karena orang kan mengenal RRI. Sekarang bintang radio Iya. bukan lagi televisi Bukan, kan? sudah dipisah. Sudah Ya, dipisah. jadi itu betul-betul harus menjaga kualitas dalam pelaksanaan dari sisi manajemennya mungkin gitu ya, sehingga semuanya itu betul-betul profesional dalam pelaksanaan. Lebih mantap.
Jadi RRI sekarang itu jadi ajang bintang radio itu dari Sabang sampai Merauke. Ya. Begitu. Oke, mekanismenya sekarang setiap kabupaten kirim ke pusat atau atas nama provinsi? Atas nama Provinsi. provinsi. Oh, Atas nama jadi provinsi. masing-masing nanti dinilai di nasional ya? Ya, Iya, benar seperti begitu. Jadi dari Sabang sampai Merauke akan bertanding di nanti ditetapkan oleh Ditetapkan. pusat untuk di mana diselenggarakan bintang radio. Keren, semakin mantap. Ada ajakan untuk yang muda-muda supaya gimana dalam berprestasi dalam bidang musik, terutama Kakak Novel dan Kakak juga Novel Mama, dan Mama Mama. mungkin lebih banyak di gereja. Kakak Novel nih yang sudah keluarkan rilis lagu. Ini apa ya, maksudnya seperti pesan gitu. Iya, Iya. ajakan buat Oh, jadi buat semua teman-teman di luar sana, ikut saja. Selain bintang radio, ada ajang-ajang apa, ikut terus untuk melatih. Kemudian, ya banyak belajar. banyak belajar. Banyak ya. belajar. Mungkin ada satu hal yang saya mau titip ya, pengalaman ya. Nah, terkadang kita itu kan sering tampil ya, Iya. sering tampil dan mungkin terkadang ada orang berpikir ya bahwa dia lagi gitu ya, sudah bosan gitu. Selalu aja tampil. Dia saja yang mewakili ya, ini ya. itu Dia terjadi. saja yang mewakili Ya, ini itu saja. terjadi baik secara di luar maupun di dalam Intern, ya. ya, itu terjadi. Nah, kadang-kala itu secara mental membuat kita down juga. Down begitu. Padahal kita tidak punya niat itu. Jujur, pure kita ini orang seni, kalau kita menampilkan sesuatu yang baik, itu ada sesuatu kelegaan yang luar biasa. Kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri. Bukan kami mau kasih tunjuk kami pujago. Bukan itu sebenarnya. Karena kami mengakui bahwa ini Tuhan yang kasih. Bukan kita beli, sekali lagi. Nah, itu yang kadang-kala salah persepsi. Orang melihat bahwa kami mau menonjolkan kami punya. Padahal kan kami, namanya kita, seni itu kalau menampilkan sesuatu yang baik itu ada kepuasan tersendiri. Dan kita mau orang lain menghayati, merasakan kepuasan pada saat kita menampilkan yang terbaik. Nah, itu mungkin pesan seandainya kita mengalami hal itu, oke, calling down dulu. Kita diam sejenak dulu, tenang dulu. Pada saat waktu yang sudah tepat, kita tampil lagi. Asik. Yang terakhir saya mau dengar Mama menyanyi, tapi lagu yang sekarang. Iya, tadi kan Yang Kakak Novel sudah. Lagu apa yang sekarang ya? Bingung karena Yang Mama tahu yang Mama tahu zaman saja. now. Yang zaman now punya. zaman now sekarang jujur aja sudah tidak terlalu ikut-ikut apa ya. Kalau begitu ya Mama tahu saja. Lagu-lagu ini apa? Lebih banyak lagu-lagu gereja. Iya sudah. Tidak Mama. apa-apa, sudah, Mama. Lebih baik. Buka dulu ya. Oke. Maklum aja. Aduh, sudah lupa begitu. Jadi Mama selain jadi PNS, Iya, juga iya. suka menyanyi ya. Suka menyanyi. Jadi apa namanya? Kadangkala dalam pekerjaan juga saya sering selingi dengan menyanyi. Wah. Jadi lupa, kalau begini jadi lupa lagu apa lagi. Coba kasih rekomendasi Mama lagu rohani. Lagu rohani, Karena ku tahu, Ya, benar. Ya, biar lagu Mama bisa tahu bagi suara. pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, oh, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. puji Tuhan. Luar biasa sekali ya. Iya. Mama Adel dan juga Kakak Novel, terima kasih sudah hadir di Sama-sama, Kakak. studio podcast RRI Jayapura. Dan pendengar, demikian obrolan ringan kami Yes, di podcast RRI di Jayapura. Iya, Kita saya kembali. Weli dan juga Saya Echa. dan juga Mama Adel dan Kakak Novel. Kami mengucapkan terima kasih sudah ikuti kita punya obrolan hari ini. Kita nanti jumpa lagi di podcast yang berikutnya.